Hikmah yang ketujuh, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il mau'ud. Janganlah karena tiadanya pemenuhan atas apa yang sudah dijanjikan Allah, itu membuatmu ragu terhadap janjinya. Wa in ta'ayyana zamanuhu. Meskipun waktu pemenuhan janji itu sudah ditetapkan. Li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Agar yang demikian itu tidak menyebabkan mata hatimu buram dan cahaya nuranimu padam. Apa saja yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di dalam Al-Quran misalnya ada banyak bentuk janji Allah. Yang pertama adalah orang-orang yang beriman itu akan selamat dari kesulitan di dunia dan di akhirat. Bahwa para rasul dan orang-orang yang beriman pasti akan diselamatkan oleh Allah, diterangkan dalam Quran surat Yunus ayat 103. Tsumma nunajji rusulana. Kemudian kami akan menyelamatkan rasul-rasul kami. Wallazina amanu, dan orang-orang yang beriman. Kadzalika haqqan alaina nunjil mu'minin. Demikianlah menjadi kewajiban kami untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Janji ini diterangkan sudah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Yunus yang rajin bertasbih. Seperti diterangkan dalam Quran surah Shaffat ayat 143 sampai 145. Falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia bukan golongan orang yang banyak bertasbih kepada Allah, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan tetap tinggal di dalam perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Nah, Nabi Yunus itu sudah diselamatkan dari kegelapan perut ikan seperti diterangkan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87 sampai 88. Wa zannuni idz dzahaba mughadiban fazanna allan naqdiru alaih. Ingatlah tentang Zunnun atau Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Fanada fi zulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dia pun berdoa di dalam kegelapan yang berlapis-lapis, kegelapan dalam perut ikan, kegelapan di dalam samudra. Subhanak, maha suci engkau. La ilaha illa anta subhanak. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang mukmin. Nah, doa atau janji itu bukan hanya bagi para rasul, tapi bagi kaum mukminin secara umum. Wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami menyelamatkan orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa. Nah, ini diterangkan di dalam hadis riwayat At-Tirmizi, man sarrahu ayyastajiballahu lahu inda syada'idi wal karbi fal yuksirid du'a firraha. Orang yang senang jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengijabahnya ketika ia dalam kesulitan dan kesusahan, maka hendaklah ia banyak berdoa ketika ia sedang lapang.
Yang dimaksud dengan berdoa dalam keadaan lapang adalah memuji dan bersyukur kepada Allah, mengakui nikmat-nikmatnya, dan terus meminta bimbingan, pengetahuan, dan bantuan, serta memohon ampun karena kelalaian. Kemudian janji Allah yang lain adalah bahwa kaum mukminin akan dijadikan sebagai pemimpin di dunia. Di dalam Quran surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadolahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yusyrikuna bi syai'a. Allah sudah berjanji, di sini wa'adallah, berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bahwa dia benar-benar, pakai di dalam ayatnya itu alat penegas, la yastakhlifannahum, benar-benar akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana dia telah menjadikan orang sebelum mereka berkuasa, dan akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah dia ridhoi, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tado, agama Islam, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Allah berjanji akan mengubah keadaan mereka setelah berada di dalam ketakutan menjadi aman sentosa, sehingga mereka bisa menyembah Allah dan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun. Kejayaan agama Islam ini misalnya diucapkan juga oleh Nabi Muhammad, la yablughanna hazaddin ma balagol lailu wan nahar. Agama ini pasti akan sampai ke daerah-daerah yang dicapai oleh malam dan siang. Ya, semua tempat pasti dicapai oleh malam dan siang. Berarti agama Islam akan sampai ke semua tempat. Wala yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahullahu hazaddin. Dan dia tidak akan membiarkan satu rumah pun, baik di kota atau di kampung, kecuali akan masuk kepadanya agama ini. Nah. Kemudian janji yang lain adalah umat Islam akan ditolong dalam mengalahkan musuh. Di dalam Quran surah Rum ayat 47, fa'taqamna minal ladzina ajramu wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang durhaka. Merupakan tanggung jawab atau kewajiban bagi kami untuk menolong orang-orang yang mukmin. Nah, ya janji ini, janji-janji sebelumnya seringkali kita anggap sangat lambat dipenuhi karena kita menghitung waktu dan menghitung atau menilai kondisi kehidupan kita dan masyarakat di dunia ini dengan perhitungan dan penilaian kita sendiri, bukan dengan perhitungan dan penilaian Allah. Kemudian di dalam firman yang lain Allah menyatakan walaqad sabaqat kalimatuna li ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. Sungguh janji kami benar-benar telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul, bahwa mereka lah yang akan mendapatkan pertolongan, dan bala tentara kami itulah yang pasti akan memperoleh kemenangan. Ada janji Allah misalnya bahwa
umat Islam akan menang bagaimanapun tipu daya dan hambatan berupa persenjataan dan alat-alat perang yang dimiliki oleh musuh-musuh kita. Pada zaman Nabi, misalnya ketika Nabi tiba di Madinah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memenangkan kaum mukminin dari tipu daya kaum munafik yang bersatu dengan bangsa Yahudi yang ada di Madinah, kafir Quraisy di Mekah, serta kafir yang ada di sekitarnya dari luar Yahudi dan Quraisy. Nah, itu misalnya diterangkan dalam Quran surah Al-Ahzab, salah satu perang yang paling berat yang dihadapi oleh umat Islam. Kemudian janji Allah berikutnya adalah bahwa kaum mukminin akan hidup sejahtera. Di dalam Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard." Jika penduduk negeri beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka keberkahan dari langit dan bumi. Di dalam ayat yang lain, "Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Orang yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dan dia itu beriman, maka kami pasti akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, serta kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada yang mereka kerjakan. Ya, ada banyak janji-janji Allah yang lainnya. Kemudian puncak dari janji Allah itu adalah surga. Nah, dengan membaca hikmah yang ke-7 dari Ibnu Athaillah Asy-Syakandari ini, kalau kita melihat bahwa janji-janji tadi itu belum dipenuhi atau belum terjadi, ya, belum kita lihat, maka jangan sampai kita meragukan kebenaran janji Allah. Sebab janji ini menurut Ibnu Ajibah dan beberapa pensyarah Al-Hikam itu bersifat umum. Dan para nabi serta orang-orang soleh itu tidak menspesifikkannya bahwa mereka dengan melakukan sesuatu pada kondisi tertentu itu akan terkena janji ini. Misalnya dalam sejarah kita bisa melihat bahwa Nabi Muhammad itu sudah mengetahui janji-janji ini, tentu saja gitu ya. Yang paling mengetahui kebenaran janji-janji ini, bahwa agama yang beliau dakwahkan pasti akan menang. Akan tetapi misalnya pada malam perang Badar, Nabi Muhammad itu berdoa dengan sangat khusyuk. Sampai-sampai diterangkan dalam hadis, beliau tidak menyadari bahwa sorbannya sudah jatuh dari pundaknya, dan menyatakan, "Ya Allah, penuhilah janjimu, ya Allah, tepatilah sumpahmu, agar umat Islam itu memperoleh kemenangan. Sebab jika sampai komunitas yang beriman kepadamu ini sampai binasa pada perang ini, maka engkau tidak akan pernah disembah di muka bumi." Nah, perbuatan atau contoh dari Nabi Muhammad itu menjadi teladan bagi kita bahwa ya secara umum agama Islamnya akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Tapi bagaimana misalnya keberhasilan pada perang Badar, atau bagi kita dalam ya peristiwa-peristiwa kehidupan kita, bahwa momen itulah misalnya kita harus memperoleh kesuksesan. Nah, itu tidak boleh kita pastikan secara spesifik. Kemudian misalnya dalam masyarakat kita ya, tadi saat kita datang atau ya kita konsultasi kepada orang-orang yang kita anggap soleh, wali, kemudian dia menyatakan atau memprediksi ya janji tertentu, misalnya menyatakan bahwa oh nanti kamu akan bekerja di tempat yang baik, seperti itu. Nah, pada pikiran kita, misalnya saat kita meminta konsultasi itu, tempat yang baik adalah bekerja di tempat A. Ya. Kemudian ternyata tesnya sudah dilakukan, kita nggak lulus di tempat itu gitu. Maka di sini juga kita harus menafsirkan kata-kata orang soleh tadi, tempat yang baik itu ya tidak mesti sama dengan tempat yang kita inginkan. Dia kan mengatakan tempat yang baik. Boleh jadi ya tempat yang baik itu pada tempat yang berikutnya di luar yang kita inginkan. Sehingga kita tidak menilai buruk atau punya prasangka yang tidak baik kepada tadi orang yang semula kita hormati dan kita mintai nasihatnya.